manis di samping saya, Aduh. Kak Putri. Halo Kak Putri, apa kabarnya? Puji Tuhan luar biasa kak. Puji Lama Tuhan. tidak jumpa ya kak? Iya, Kakak gimana kabarnya? Kamu liburan kan ya? Iya dong. Kemana tuh? Yang Amerika, yang mana tuh ya? Oh bukan ya, Stay salah. Indonesia kak. Stay Indonesia ternyata ya. Oke, gimana? Tadi Kabarnya luar biasa kak. Kakak gimana kabarnya? Saya juga puji Tuhan sibuk sekali ya 1 minggu ini, Wow. sangat sibuk sepertinya. Oh ya, Nah produktif teman-teman ya kak. di sini juga kita mau sapa ya kak ya. Teman-teman yang di tempat ini, apa kabarnya teman-teman? Oke, luar biasa ya. Terima kasih untuk yang luar biasa, tapi kita boleh lihat tangannya juga ya. Kalau luar biasa Oke, tuh oke, kayak Kak. gitu. Boleh kayaknya Kak Putri deh yang sapa sekali Oke. lagi. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Wes, good, tepuk tangan untuk semuanya. Yes. Nah puji Tuhan kak, di hari-hari yang produktif ini Oh ya. kita juga dapat tema yang tidak kalah luar biasa. Ya betul, itu pasti. Nah, Apa tema ya? kita adalah Mhm. ibadah atau hiburan. Bacanya gimana ya kak? Ibadah atau ini kamu nanya Hiburan. saya? Iya. Boleh kita tanya Bang Hosana aja? Oh boleh boleh. Karena hari ini pembicaranya Bang Hosana. Wah. Teman-teman kenal Bang Hosana? Kenal dong Kenal, karena Bang pastinya itu memang kak. terkenal ya kan ya? Iya. Nah teman-teman, kita pasti akan mendapatkan jawaban ya untuk ibadah atau hiburan. Jadi tetap Oke. aja kita pasti tunggu saja. Oke. Nah sebelumnya kita mau ajak teman-teman bermain dulu. Ya dong kak, biar gak ngantuk. Ya, Jadi, tapi kita sebenarnya mereka nggak ngantuk kok. Oh, oke. Karena pasti, udah pada pasti. mandi, udah segar. Oke, ya gimana kak? Nah, jadi kak kita ada ice breaking nih. Kita ada sebutkan 3 nama hewan. Yang pertama itu ada tikus. Kalau disebut tikus, Aha. jawabannya ahai sambil diangkat kedua Aha, tangannya. gitu ya. Karena biasa kalau kita lihat tikus itu kita Ketakutan "Ah," gitu ya. Jadi kalau lihat tikus itu gitu. Jadi tangannya seperti itu ya. Iya, Kak, Oke, iya. lanjut setelah Baru itu. yang kedua itu ada kucing. Kalau biasa lihat kucing itu gimana ya? Agak lucu-lucu gitu Agak ya kak? lucu ya. Jadi gerakannya Gitu ya. Oke. Nah yang ketiga Arus itu, ya teman-teman. Lanjut Oke, setelahnya. yang ketiga itu ada harimau. Harimau tuh gimana? Rar. Roar. Tapi jangan ke kiri kanan, nanti temennya takut pulang pula dia ya kan. Jadi roar ke kami saja. Oh berarti Oke. 3 ya. Tadi Iya, ada iya, Kak. tikus, kucing, harimau. harimau. Apakah teman-teman sudah mengingat 3 instruksi tersebut? Yang sudah coba angkat jarinya 1. Oh puji Tuhan, semuanya anak-anak muda yang bijaksana dan memiliki hikmat yang luar biasa. Puji Haleluya. Tuhan. Boleh kita mulai saja, boleh bangkit berdiri teman-teman. Oke, ini bener-bener ya kalau misalnya gak ikutin, kita datengin. Kita datengin, kita kasih mikrofon. Gantian kamu di depan ya, saya di bawah. Oke, gak bercanda-bercanda, jangan takut. Silakan Kak Putri boleh Oke, duluan. yang pertama tikus. Belum semua kak mengangkat kedua tangannya. Kalau dibilang tikus bilangnya ahai gitu, tapi tangannya diangkat. Yes, kakak itu good sekali mempraktekannya. Good kak, good. Oke, Oke, kita ulang ya, Kak, ya. lagi. Oke. Oke, tikus. Manis sekali. Lanjut terus. Oke, kucing. Jangan diusir kucingnya. Bukan. Uhuy, tapi dengan gerakan agak gemoy-gemoy gitu Iya. loh. Iya kan ya? Oke. Oke. Nggak apa-apa. Lanjut. Yang ketiga, harimau. Oke. Gak ada takut-takutnya ya Iya. kak nampaknya. Boleh gak kami tuh takut melihat wajahnya? Boleh gak? Or gimana gitu bisa kami takut? Kayaknya enggak, mukanya ganteng-ganteng semua, cakep-cakep semua Oke, ya. Oke, kita langsung saja, kita mulai dengan beracak. Harimau. Manis-manis semuanya ya. Oke, tikus. Ahai. Harimau. Wow. Kucing. Oke, good. Boleh Kak Putri sekarang. Oke, selanjutnya kucing. Oh, kok round kak? Kok kucing roar? Kayaknya kucingnya makin dewasa jadi harimau Oke. ya. Kucing loh. Oke lagi. Oke, selanjutnya tikus.
Oke, lagi. Harimau. Oke. Boleh sekali lagi? Gak apa-apa kan? Sekali lagi, lebih cepat. Tikus, Ahai. harimau, kucing, tikus, harimau. Ih. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Keren sekali teman-teman, kalian luar biasa. Silakan duduk kembali, terima kasih. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, kita bagi teman-teman yang membawa alat komunikasi, mohon supaya alat komunikasinya di silent, supaya kita beribadah dengan khusyuk di hadapan Tuhan. Benar, dan puji Tuhan teman-teman, hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan 2 kali, umum dan diakonia. Nanti teman-teman boleh memberikan di akhir ibadah. Baik teman-teman, sekian pengumuman dari kami. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak muda, shalom. Saya percaya kita datang ke tempat ini dengan kabar yang luar biasa. Katakan amin. Saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa bersama-sama. Oh ralabataka ya ralabaya. Segala pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Atas segala sesuatu yang baik. Sesuatu hal yang mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan, di rumah-Mu yang kudus, kami mengangkat doa-doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk Indonesia. Shalom Indonesia. Sejahteralah Indonesia. Penuhi bangsa kami dengan damai-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan Kau taruhkan hikmat kebijaksanaan atas pemimpin-pemimpin di bangsa kami. Tuhan, kami berdoa untuk roda pemerintahan di bangsa kami. Tuhan, kami percayakan semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, damailah Indonesia. Damailah Indonesia dengan segala sesuatu yang boleh terjadi. Kami tahu ya Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan. Oh rabatakaya ralabaya sanda. Hiralab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 al. Kami berdoa untuk setiap masyarakat di bangsa kami. Tuhan, berkati setiap kami. Berkati anak-anak mudanya. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, sumber daya manusia di bangsa kami adalah orang-orang yang kreatif, orang-orang yang produktif, orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga bangsa kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Kami juga percaya dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kekayaan alam yang ada di bangsa kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semuanya dikelola dengan baik dan benar ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami untuk setiap anak-anak muda-Mu. Anak-anak muda-Mu dilawat oleh Roh Kudus-Mu. Anak-anak muda-Mu menjadi anak-anak muda yang cinta mati-matian akan Tuhan, yang menjauhi segala dosa ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak muda yang terikat dengan dosa LGBT, seks bebas, narkoba, judi online, segala sesuatunya perbuatan dagingnya Tuhan. Kami mohonkan kepadamu, biarlah Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Anak-anak muda-Mu menjadi anak-anak muda yang cinta Tuhan,
yang cinta mati-matian, yang suka berdoa, menyembah, memuji nama Tuhan. Sehingga Tuhan anak-anak mudamu semuanya aman dalam perlindunganmu. Tuhan kami berdoa setiap kerinduan anak-anak mudamu, apapun Tuhan, kami percaya Tuhan yang menjawab ya Bapa. Tuhan kami bersyukur lewat gerejamu ya Tuhan. Lewat gerejamu kami bertumbuh ya Tuhan. Biarlah Tuhan pertumbuhan gereja kami. Kami percayakan itu semua adalah anugerah Tuhan. Karena gereja yang sehat melahirkan jemaat-jemaat yang sehat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin rohani kami. Untuk Bapak Pendeta Insinyur Nikonoto Harjo beserta keluarga. Untuk Bapak Pendeta Bambang Jonan beserta dengan keluarga. Untuk Bapak Pendeta Daniel Edi Prajitno beserta dengan keluarga. Beserta dengan leader-leader yang lainnya Tuhan. Kami berdoa untuk Cireni dan Cirita. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin di IYUT ini. Biarlah Tuhan semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Ketua-ketua Fayo aman ya Bapa. Biarlah lewat hamba-hambamu kami akan paham kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Kami juga berdoa untuk pembicara kami malam hari ini. Untuk Kak Hosana Silain, berkati hambamu. Biarlah Tuhan apa yang menjadi visi misi Tuhan malam ini, itu yang akan kami dengarkan lewat hambamu ya Tuhan. Tutup bungkus hambamu dengan kuat kuasa darahmu yang kudus. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan. Biarlah Tuhan pembangunan rumah Tuhan selesai tepat pada waktunya. Tuhan berkati kami, sehingga Tuhan lewat berkat Tuhan kami dapat menabur untuk pembangunan rumah-Mu. Terima kasih Allah yang baik. Kami juga tidak lupa berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Mari anak-anak muda, kita arahkan hati pikiran kita, kita mengangkat tangan kita, kita berdoa. Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu. Biarlah kiranya berkat-berkat dari Yerusalem itu mengalir atas setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Kau menyempurnakan doa kami ini. Dan kami juga berdoa, kami mohonkan kepadamu, sucikan, kuduskan, layakkan kami, sehingga kami layak untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang mau beribadah bersama-sama kita katakan amin. Kami berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh sama-sama tepuk tangan anak-anak muda. Dari tempat ini ya Tuhan, kami satukan hati, kami satukan jiwa untuk memuji nama-Mu ya Tuhan.
ini kita nyatakan sama-sama Tuhan kita besar, amin. Angkat kedua tanganmu, katakan we give you glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise.
Sore hari ini ya Bapa, kami datang ingin bertemu denganmu ya Tuhan. Dari tempat ini kami menyatakan Kau yang terindah ya Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja.
sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Jemaat Tuhan saja katakan, ku sembah. Namamu selalu, tiada luntur, tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan
Kami membawa syukur kami bagimu. Selain kami membawa nyanyian yang baru bagimu ya Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyi Hosana. Saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyi, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Boleh sama-sama bertepuk tangan buat Raja kita. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh ya ralaba shandaralaba ralaba ya ralaba hinaralaba shado. Nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari jemaat Tuhan saja katakan, ku nyanyi hanya Kau yang baik Tuhan, dan ku agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Boleh buka kedua tanganmu anak muda sendiri katakan haleluya, haleluya. Haleluya. Kau baik Tuhan. Dengan lembut katakan haleluya. Haleluya. Dalam segala keadaan kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup. Bapa, jangan tinggalkan aku. Saya rindu suara anak muda saja katakan, oh Yesus. Bapa, Engkau boleh ambil waktu pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Mungkin hari ini kita cuman datang hanya duduk ibadah, gak ngerasain apa-apa. Mungkin hubungan kita lagi gak baik-baik aja sama Tuhan. Kita udah mulai meninggalkan saat teduh kita. Kita udah mulai persingkat waktu saat teduh kita. Mulai mengandalkan diri sendiri. Oh ya ralaba ya ralaba. Mari setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun engkau menyaksikan streaming ini, doa. Mari berdoa padanya. Dia baik, sungguh dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih dan setianya Tuhan. Mari sembah dia lebih lagi. Sembah dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa. Oh ya ralabo, ya ralabo. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Angkat penyembahanmu anak-anak muda. Haleluya. Biarlah makin hari kami makin bertumbuh di hadapan-Mu ya Tuhan. Makin hari kami makin kuat di dalam-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak karena ku tahu Dia pegang hidup, jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab orang benar akan terus berjalan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ku tak gentar dengan iman anak muda, karena ku tahu Dia pegang hari. Yesus Tuhan, ya, masa depan sungguh ada. Oh, sebab Dia sebab Dia ku tak gentar, karena ku tahu hidup, jadi hidup, jadi berarti sebab Yesus ada dalam kami. Hidup, jadi sekali lagi, hidup kami berarti. Hidup, jadi berarti sebab Dia hidup. Hiduplah Tuhan di dalam kami. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang lebih meriah bagi Allah kita, anak Allah. Come on. Yesus namanya. Boleh tepuk tangan yuk. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan boleh lebih semangat yuk. Tebus dosaku, kubur kosong. Sebentar. Saya yakin di tempat ini, datang ke tempat ini dengan sukacita, katakan amin. Datang dengan menghargai Tuhan, katakan amin. Lihat samping kanan kiri, katakan beda kali kau hari ini. Ya bedanya karena lebih semangat, lebih cantik, lebih manis, lebih ganteng, katakan amin. Kasih tos dulu, katakan ayo lebih bersukacita lagi.
Boleh suarakan, sebab dia hidup, come on. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, ada Yesus, karena ku tahu dia pegang. Lagi yuk. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Kasih tahu samping kanan kiri. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Nyanyi bagi Tuhan. Tiap langkahku Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga apa? Nanti aku tiba di rumah Bapa. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang lebih meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sebelum duduk katakan kamu keren hari ini. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. Anak-anak muda yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Baik, shalom bagi kita semua, shalom. Shalom. Saya yakin suaranya bisa lebih dahsyat. Shalom. Boleh kasih tepuk tangan lah yang meriah bagi Allah ya. Saya yakin dan percaya di masa-masa sulit ini, di demo di mana-mana, tapi ada anak-anak Tuhan di tempat ini enggak memilih demo, tapi memilih datang memuji menyembah Tuhan. Enggak ada tepuk tangan buat ya. Tadi mau ke sini ya kan macet di mana-mana, tapi saya yakin dan percaya Indonesia akan baik-baik saja, katakan amin. Amin teman-teman, dimulai dari diri kita dulu. Ya, nggak usah ikut emosi, karena mau emosi pun kita, mau teriak-teriak pun kita sampai putus leher kita, belum tentu suara kita juga didengar. Biarkanlah kita berdoa sehingga Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan yang bekerja bagi bangsa kita. Amin. Baik, kurasa nggak usah memperkenalkan diri ya, udah terkenal juga di sini. Baik, nah minggu ini, di bulan ini kita diajarkan untuk bagaimana kita harus bertumbuh di dalam gereja. Ada berapa banyak di tempat ini yang udah vayo, boleh angkat tangannya. Nggak usah malu-malu, yang belum nggak akan langsung masuk neraka juga, enggak ya. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Oke, terus yang belum mau ngapain? Oke, vayo ya, Family Altar of Youth. Teman-teman yang belum mendaftar vayo, daftarlah vayo. Amin. Amin. Di dalam vayo, yakin dan percayalah komunitas yang baik membuat kita makin hari makin baik. Amin. Jangan status kita aja rohani-rohani, tapi waktu badai sikit langsung peokon. Tahu peokon? Kayak, udahlah mati aja lah aku, kan selalu kayak gitu kan. Udahlah berakhir aja lah hidupku. Nggak adanya gunaku hidup, selalu kayak gitu. Tapi di tempat ini saya yakin kuat-kuat semua. Kalau di minggu pertama Cireni itu ngomong tentang growing in my church katanya. Bertumbuh di dalam gereja. Di gereja saya ya, di gereja kita. Bukan di gereja orang lain katanya. Kalau teman-teman, kalau mau bertumbuh, jangan pindah-pindah. Katakan jangan pindah-pindah. Katakan jangan pindah-pindah. Ya jangan pindah-pindah. Ibarat tumbuhan tuh. Ya kalau ditanam dia 1 hari. Terus 2 hari dipindah lagi dia, dipindah lagi dia, dipindah lagi dia. Yakinlah pasti dia akan kering. Setelah dia kering jadi meninggoy, mati dia ya. Karena apa? Dipindah-pindah terus. Belum sempat dia beradaptasi, udah dipindah. Sama kayak kita juga di tempat ini. Di mana-mana selalu ada masalah. Benar? Nggak ada di satu gereja kayaknya aman aja. Sesuka hatimu orang terima aja. Aku sanksi itu bukan gereja. Di dalam gereja besi menajamkan besi katanya. Manusia menajamkan manusia. Itulah gereja. Itulah kita manusia.
Tinggal bagaimana kita bertahan atau enggak. Terus dibilang di situ ada juga disampaikan Cireni ya tentang bagaimana kita harus dimuridkan, terus kita masuk di dalam komunitas dan tidak dininabobokkan. Seringkali kan kalau anak-anak ya 30 tahun ke bawah lah aku bilang ya, atau ada yang 40 tahun, mungkin Bang Desmond 40 ya Bang. 40 ke atas lah mungkin Bang Desmond sendiri ya, kita masih 30 ke samping-samping lah ya, masih oke lah anak muda ya, masih generasi Yeremia ya. Kita masih bisa kuat di dalam Tuhan, tapi banyak teman-teman kita yang memilih sekarang ini berada di mana? Kedai kopi. Padahal bukan bekerja loh, padahal bukan bekerja. Kalau tadi dia bekerja ya nggak masalah juga gitu. Tapi ada banyak yang nongkrong, ya kan? Duduk-duduk di flyover, nggak tahu ngapain di flyover itu. Berderet-deret mereka di situ. Ya kan, tiba-tiba udah ada aja yang terjun ke bawah. Saya yakin dan percaya di tempat ini nggak ada yang ke situ. Atau kalau nanti rencana mau ke situ, batalkan aja lah. Ya, batalkan. Ya, masih banyak kedai-kedai agam yang bisa duduk, goceng pun bisa duduk lah. Daripada makan abu di situ. Amin. Ya karena nggak baik juga ya di ngapain lah, nggak ada kerjaan. Oke, terus berikutnya dibilang kita akan dibentuk menjadi generasi yang tangguh. Dari tahun-tahun yang lalu pernah saya ikut ke gereja daripada Pak Niko ya. Terus ada altar call. Jadi waktu kita altar call, Pak Niko juga ya ikut mendoakan, dia pegang perut kita. Terus dia bilang, dibisikkan, melahirkan generasi itu susah. Melahirkan generasi itu sakit. Merawat generasi itu sakit. Aku nangis sejadi-jadinya, nangis. Bukan nangis kayak mana ya rasanya melahirkan, enggak. Tapi yang kita tahu pasti melahirkan itu sulit. Sama kayak ketua-ketua Fayo, berapa kali mau mundur kan? Iya kan? Atau mungkin nanti mau rencana mundur. Berapa kali kita pelayanan pengennya, udahlah gak usah lah melayani lagi. Pusing, stres. Padahal aku kasih persembahan ke gereja. Apa rupanya yang dikasih gereja sama aku? Iya kan? Seringkali terjadi kayak gitu. Datang dia mendaftar sebagai pengerja baru. Kemarin kan ada baru penerimaan pengerja baru di sini ya. Dengan gaji UMR enggak ya. Pokoknya diterima aja. Yakinlah kalian berapa yang diterima, mungkin 20, 30. Nanti yang bertahan itu 10%-nya pun udah alhamdulillah ya. Udah puji Tuhan kali itu. Karena apa? Karena sebelum dia daftar, dia lihat, oh keren ya. Di atas lompat-lompat, nyanyi-nyanyi, salto-salto. Enak ya jumpa-jumpa pendeta, duduk, tenang. Enggak segampang itu kawan. Tiba-tiba dijadwal jadi aser. Dijadwal di ujung sana kan, di jalan sana. Berpikir dia, ini apa gereja ini? Udah make up aku dari rumah. Catokanku pun udah yang paling panas biar lurus rambut ya kan. Udah kayak mihun gitu, saking keringnya. Ditaruh di pinggir jalan sana. Shalom bang. Udah jemaatnya mungkin cuek-cuek aja ya kan. Statue ya kan. Mulai dia mikir, ini gak betul, kayaknya aku tidak terpanggil untuk pelayanan ini. Minggu depan dicakwa lagi, oke masih diterimanya mungkin agak ke dalam ya kan. Di situ entah apalah mungkin nepuk-nepuk balon ya kan. Bingung aja dia mungkin. Ya kan, shalom ya kan, tepuk-tepuk. Ini apa ini? Ujung-ujungnya hilang. Lupa kalau pelayanan itu mendahulukan orang lain daripada dirinya. Gak usahlah kita bilang seram kali ya pelayanan itu harus jadi keset kaki. Nanti serem kali ya kan, nanti mundurkan diri semua. Enggak, tunggu aja nanti. Artinya kalau kita siap melayanin, berarti kita benar-benar siap dipantau dan siap bertumbuh. Bertumbuh gak enak. Benih yang ditanam selalu berada di bawah, ditutup. Gelap, panas. Kalau benihnya kita taruh di atas ini kena AC, tumbuhnya kecil aja, tapi siap itu mati dia. Ada di sini yang pernah nanam jagung atau orang dari kampung? Kok si Yunus sawit ditanamnya ya kan? Hah? Ada? Oh semua orang kota. Lu di mana kotanya? Iyalah anggaplah ya kita orang kampung. Kalau menanam jagung,
dicucuk dulu, dilobangi sedikit, baru dimasukkan 2 butir. Ada orang memasukkan 1 kilo biar 1 kilo buahnya. Megap dia yang ada di situ, meledak tanahnya ya. Dan gak jadi apa-apa. Dimasukkan cuma 1, 2. Setelah itu berbuah, dia apa buahnya cuma 1 aja. Selama aku hidup, ya jagung di teras-teras rumahku pun yang gak tertanam dengan baik, berbuahlah dia. Lebih daripada benihnya itu. 5, 6, 10 biji-bijinya. Lebih banyak. Itu gak termaintain. Kita, bagaimana? Kita ini kan benih-benih yang terbaik kan. Kalau kemarin Bu Teti bilang kita masterpiece. Bener kan? Jangan kalian kira, gak datang pun abang ini kan ada YouTube, bisa dengar gitu. Masterpiece-nya Tuhan. Walaupun kau keriting, walaupun kau pesek, di Indonesia nya ditolak, di luar negeri antik kau. Walaupun rambutmu bisa bersarang burung puyuh di situ, nggak masalah. Kau masterpiece-nya Tuhan. Tinggal bagaimana kau menerima dirimu. Seringkali kita nyalahin gereja. Gereja nggak mau menerima aku. Gereja tempat penghakiman. Gereja orangnya sok kudus. Selalu nyalahin gereja. Media sosial juga kebanyakan nyalahin gereja. Padahal gereja nggak ada salah apa-apa. Sama kayak uang. Uang itu nggak ada dosanya. Gara-gara uang, sifat kita jadi keluar sifat pendosa atau yang jujur. Uang gak ada masalah. Uang memang akar kejahatan, tapi karena kita yang menggunakannya yang salah. Gereja gak ada salah. Gereja dibuat bagus, dibuat nyaman kayak gini. Gak ada yang salah. Yang salah kau tidur di dalam gereja. Yang salah kau jadi penghakim di situ. Macam betul kali lah kawan ini. Sok kali. Masih lagi pun megang mie ya kan. Udah langsung. Macam betul kali. Teman-teman, hari ini kita mau bahas gereja, tempat ibadah atau hiburan. Boleh slide yang pertama? Udah bisa? Ya ini. Seringkali orang datang. Ya. Saya kan nih sering pelayanan di depan ya teman-teman ya. Seringkali saya ngelihat orang dengan santainya udah mau khotbah pun jalan aja dia selalu masuk ke gereja. Pilih tempat duduk lagi dia, nggak mau dia yang dekat sama yang itu mungkin ya. Pikirnya ini nanti nggak jelas perawakannya, pindah dia cari lagi. Padahal udah mau khotbah. Dan itu sering terjadi di anak-anak muda. Saya kan masuk sering ibadah sore kan. Sampai udah khotbah pun datang itu. Kalau dulu gereja dulu ya. Orang datang, duduk dia. Berdoa dia. Kalau kita datang ngapain kawan-kawan? Ngecek HP. Padahal gak ada yang mau WA kau. Kau scroll. Tiba-tiba bunyi HP-mu langsung terganggu orang. Waktu kau siap beribadah, langsung apa? Sibuk foto-foto, kaki mereng, kaki angkat. Selama ibadah gak ada ketertiban. Coba buka slide berikutnya. Ini visi misi gereja kita ya, mengembang ke kanan dan ke kiri ya. Kalau ini udah ditaruh sama kita, harus dimulai dari diri kita. Ini setelah aku baca ini perjalanan yang jauh kali. Tapi bukan gak bisa kita raih. Sekarang ini kita mulai dari kita ibadah dulu, kita perbaiki. Benar gak duduk kita adalah duduk yang mau mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kita sama Tuhan. Sebelum kita menjangkau. Nanti kita menjangkau ya kan, ikut-ikut penginjilan. Ngusir setan, takut aku. Dia pula yang kerasukan setan, jadi banyak setannya. Sering kan, dulu kan kita perangkat payo ya pertama-tama kali kan. Bang Os, ya, abang di mana? Di luar. Bang usirlah bang, ini ada kerasukan setan. Emang dia nggak bisa ngusir. Masuk ya kan, dilihat, banyak kali. Tiba-tiba ada orang, ayo bang, berbahasa roh, waduh.
Padahal asam lambungnya kawan ini. Kalau ada yang lama-lama di sini itu pernah tahu kejadiannya. Pernah itu di belakang itu, Sir. Sibuk. Namanya itu. Ya kan? Udah apa? Tiba-tiba ini udah gak betul. Kalau kerasukan setan kita ngerti kan. Badannya itu bobotnya makin berat lah. Matanya udah gak apa lagi. Pokoknya ngerti. Ini kerasukan setan. Kenapa tangannya dingin? Pucat. Setelah diapain? Perempuan. Dek, kamu duduk. Ini ibadah sedang berlangsung. Soalnya lagi berlangsung ibadah. Kamu kenapa? Abang diputusin pacar gak kuat. Gara-gara diputusin pacar gak selera makan. Ikut pelayanan, disuruh berdiri jadi aser. Terakhir cari perhatian lah. Padahal bukan setan yang masuk. Asam lambung. Sering terjadi di gereja. Kenapa? Belum siap. Yang baru-baru daftar pikir-pikir lagi ya. Sebelum SK-nya datang. Enggak ada SK ya. Oke, berikutnya. Ini dia. Hal yang sering terjadi di dalam gereja. Biasa kalau saya nggak melayanin, saya selalu jadi jemaat. Dan saya selalu ditontonkan dengan manusia-manusia yang kayaknya mau kulepukkan aja gitu. Ada yang selfie sama cowoknya. Tahu aja kita jomblo ya. Mau kita gini kan di gereja. Di luar pun enggak. Tapi ada kan? Pernah kalian jumpa kan? Sibuk kali. Kalaupun mungkin maaf ya, di dalam dia nggak suka dengan khotbahnya terlalu tinggi bahasanya atau mungkin terlalu monoton gitu ya. Kan bukan berarti kalian jadi selfie dan mengganggu orang lain. Mau perjamuan kudus, buka perjamuannya kok lama, rupanya dipoto dulu, dicari foto, cari sandaran kursi rumah persembahan ya kan, biar itu backgroundnya. Apa sih ini? Kalau aku perjamuan kudus jadi jemaat, aku buka di luar, terus kulihat mana yang susah membuka. Entah opung-opung kah, kadang ada opung-opung kah? Ada. Cepatlah aku, ini pung. Sap. Mana tahu ada cucunya ya kan? Enggak. Maksudnya itu loh, di dalam gereja itu kita harus sepeka itu. Tapi anak muda yang sekarang mikirkan apa? Foto. Status, terpujilah Tuhan, happy Sunday. Mulutnya. Tiba malam udah berubah statusnya kan? Tak kusangka kau begitu. Menjijikkan. Baru happy Sunday, lupa dia ngapusnya. Udah caci maki semuanya. Sindir sana, sindir sini. Kalau nggak bisa hidup memang kok. Kalau misalnya nggak ada pekerjaan, nggak usahlah banyak cincong hidup gitu-gitu. Ini banyak kayak gitu-gitu. Padahal baru 20.000 jadi pakai uangmu kan. Terlambat dia, tapi ntar kemana-mana statusmu. Teman-teman, ini yang sering terjadi di dalam gereja. Foto-foto, gabut, ada yang gabut loh. Lumayan gabutnya itu kalau ya seminggu 2 minggu gabut nggak apa-apa, nanti minggu ketiga tiba-tiba Roh Kudus menangkapnya paten gitu ya. Tapi kalau misalnya dari rumah pun udah kepikiran, udahlah gabut-gabut aja. Jujurlah, jarang kan kita dari rumah Tuhan Yesus doa. Tuhan Yesus, apapun yang terjadi nanti di gereja, mau mati lampu, mau WL-nya tiba-tiba Tuhan angkat. Ya kan? Bisa kan? Bisa kan? Saya pernah ibadah, pengkhotbahnya, ya kan Bang Desmond benar ya, pengkhotbahnya dipanggil Tuhan. Apakah kita terganggu dengan itu? Mau di samping kanan kiri napasnya bau naga, nggak peduli. Pakai maskermu, pakai helm, enggak ya. Pakai masker aja, aman aja itu. Artinya gini, kalian apapun situasinya tetap fokus kalian sama Tuhan, tapi dipersiapin. Seringkali kan asal gereja cuma apa? Baju kalian aja, kalian kutak-katik, campak sana, campak sini. Satu lemari baju kalian, nggak ada yang cocok dipakai untuk itu. Terlambatlah kalian gereja. Itu masih baju, belum gincu, belum alis. Ujung-ujungnya nyatu juga nyalisnya. Banyak kali hal-hal yang membuat kalian terlambat dan tidak memprioritaskan Tuhan. Jadi terlambat. Kalau ibadah sore, ini
Ini dulu yang terisi. Tapi nanti siap udah mempertengahan sampai ujung sana. Artinya banyak sekali yang terlambat, ribuan. Saya yakin dan percaya karena apa? Konsep kita udah beda. Ngikut Tuhan. Kalau kita kuliah, kalau kita sekolah, kira-kira kita berani kayak gitu. Udah lah, biarkan aja lu setengah jam ibu itu ngomong, nanti aku masuk aja. Manusia loh itu. Cuman nilai yang dikasihnya sama kita. Parah-parahnya tinggal kelas. Kita, nyawa kita udah dirawat Tuhan loh. Main-main. Berikutnya, kalau kita datang ke gereja. Ini apa yang seharusnya kita lakukan? Ini kita buka ayatnya yuk. Di Roma. Kayaknya semua udah tahu ya, Roma 12 ayat 1. Kita baca sama-sama. Semua sudah mendapatkannya atau lihat di layar aja ya. Yuk, 2, 3 ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Berikutnya, biar kita bisa lihat benar nggak kita ini udah mempersembahkan ibadah yang sejati. Nah, kalau ibadah itu harusnya hidup kita dipenuhi dengan doa, pujian, penyembahan, dan persembahan. Masa ada persembahannya, Bang? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sesimpel itu. Kalau kita jarang memberi, kalau kita jarang mengasihi orang, berarti kita belum jadi berkat bagi orang lain, berarti kita belum punya ibadah yang sejati. Karena ukurannya hartamu loh. Ingat kan yang anak-anak muda datang sama Tuhan Yesus, "Dok, lakukan semua." Tiba-tiba apa kata Tuhan? "Tinggalkan hartamu, ikut aku." Ikut anak muda itu? Enggak. Masih mau beli iPhone 18 dia. Masih mau main YouTube dia. Masih ada rumahnya besar, masih ada mobilnya. Teringat dia. Yang lebih parahnya udah gak ada apa-apa. Maaf kali ini. Ya, maaf kali. Udah gak ada apa-apa, disuruh datang pun ibadah. Pusing. Padahal untuk dia loh, Kita kan datang ke sini bawa orang bukan bawa member kan. Nanti gereja, kau bawa orang satu, nanti kau dapat voucher makan 20.000. Kan enggak ada. Yang ada apa? Bawa jiwa satu, kita ngerasa bahwa kita sudah membawa jiwa ke Tuhan, kita senang. Hidup kita berarti, hidup kita jadi berkat, hidup kita jadi pemberita Injil. Berarti kita sedang mengerjakan amanat agung. Sesimpel itu aja. Kalau kau sadar bahwa di bawah orang itu baik, kamu merasakan Tuhan, kau bawa lagi orang lain. Gitu-gitu aja dia. Gak usah langsung mikir-mikir, ya nanti siap ini aku ke Papua lah, pesan tiket lah. Kena malaria ya sekali ini. Dari sini aja dulu. Dari Fayu aja dulu. Katakan amin. Di ibadah kita membangun hubungan dengan Tuhan. Memberi dan berkorban buat Tuhan. Yesus yang makin bertambah-tambah, kita makin berkurang-kurang. Seringkali enggak kita doa sama Tuhan gini. Tuhan Yesus, berikanlah aku contoh ya, nilai yang terbaik. Tuhan Yesus, biarlah aku punya HP ini. Tuhan Yesus, biarlah aku punya rumah ini. Tuhan Yesus pokoknya spesifik diberitakan sama teman-teman, didoakan sama Tuhan. Sampai lupa, ini ya, sampai lupa. Kalau sebenarnya Tuhan sudah memberi talenta dari sejak dia lahir. Kenapa doanya enggak, Tuhan Yesus, tolonglah bantu aku, Roh Kudus bantu aku mengembangkan talenta. Supaya setiap apa yang kuingini, itu bisa kuperoleh atas rencanamu. Seringkali kita mikirnya di luar sana, lihat itu, pengen itu. Padahal itu semua bisa kau beli, bisa kau raih dengan kau mengembangkan yang sudah ada pada dirimu sendiri. Yang gak perlu kau cari kemana-mana. Ternyata bisa baca puisi, kayak kemarin kawan kita kan. Kalau dulu kawan kita itu cerita sedikit aja ya. Nah inilah dek, nanti lah bang. Gitu-gitu juga modelnya. Rajin ibadah dari Fayo. Ayo udah deh gini-gini. Belum lah bang. Untung gak dipanggil Tuhan. Masih sempat pelayanan gitu. Puji Tuhannya gitu. Mungkin tiba-tiba ya waktu apa gitu di dalam apa. Mungkin dapat pewahyuan. Puji Tuhan.
Tiba-tiba baca puisi. Kita senang lihatnya kan. Kita di bawah senang lihatnya bukan karena memang puisinya bagus, puisinya udah bagus. Senang lihat kayak gini. Dulu kawan ini susah kali diajak pelayanan. Sekarang dia si paling pelayanan. Paten. Tepuk tangan dong. Harusnya kayak gitu. Harusnya kayak gitu. Ini enggak. Sok kali kau pelayanan macam betul kali kau. Nanti kau dimarahi mamamu, ditakut-takutin lagi kan. Kau di kampung kau AKBP loh. Sini kau karismatik kau. Enggak dianggap kau nanti. Bapakmu parhala dulu. Ada aja. Tapi kalau kawan yang ngerokok, wih bagilah weh. Enggak ku kasih tahu pun mamamu. Enggak ku kasih tahu pun bapakmu, aman lah itu. Untuk hal-hal kayak gitu, pendukung nomor 1 loh lah. Di sana itu, di sini enggak. Jadi ayo, datang ke gereja, biar Tuhan yang makin bertambah-tambah. Sekali lagi, mulai besok dan seterusnya, yuk kita gereja, kita siapkan dulu hati kita. Walaupun perbuatan baik kita nggak bisa mengalahkan perbuatan baiknya Tuhan atas hidup kita. Walaupun pengorbanan kita nggak bisa mengalahkan pengorbanannya Tuhan atas hidup kita. Setuju? Tapi paling enggak kita meniru teladan yang Tuhan berikan. Tuhan suruh kita bukan asal disuruh. Tuhan udah praktekin duluan. Mengasihi musuh Tuhan udah praktekin. Memberi dalam kekurangan Tuhan udah praktekin semua. Makanya dia mempraktekkan, dia mengkenosiskan dirinya, mengosongkan dirinya. Sama seperti manusia. Supaya apa? Supaya punya perasaan yang sama. Punya rasa yang sama. Waktu Tuhan dihina, ya sama kayak kita dihina, kayak mana rasanya ya kayak gitu. Cuman bedanya Tuhan gak baper, kita baper. Bedanya Yesus pada masa hidup itu, dia mengasihi aja di pikirannya. Kalau kita, ngapain lah kau kasihani dia? Dia pun gak tahu dikasihani. Ngapain kau buat baik terus sama dia? Gak pernah pun dibalas kebaikanmu, gak tahu berterima kasih pun dia. Bodoh kali kau, itulah bodohmu. Terlalu baik sama orang. Pernah dengar kata-kata ini? Pernah dengar kata-kata ini? Ini sering terdengar di kupingku. Terlalu baik kau bang. Orang jahat, kenapa mengubah diri kita yang baik jadi jahat? Enggak dong. Enggak kayak gitu cara mainnya anak Tuhan. Kalau orang jahat, ya udah kita baik aja. Amin. Jangan dibilang, orang bilang dunia bilang bodoh kali kau. Ngapain kau kayak gitu? Kalau kita enggak, ya udah berbuat baik aja. Mau dia menyakiti, mau dia enggak menghargai, itu urusan dia. Karena kasih dilepaskan begitu aja karena memang kasih. Enggak ada karena, ya nanti kau harus balas ya. Jangan lupa kacang akan kulitnya ya. Kan enggak bisa kacang juga sak kulit-kulitnya dimakan juga gitu. Itu rumus-rumus dunia. Orang yang udah beribadah beda. Mau nyapu tengah malam, mau ngapain rambang-rambang, mau jepit kuku tengah malam, gak jauh jodohnya. Bukan itu tarapnya, bukan itu patokannya. Seringkali kan banyak kayak gitu kan. Ada kawan hamil, sampingnya gunting. Ini kenapa ada gunting ya? Mau dibunuh diri gak mungkin ya kan, amannya dia. Rupanya supaya jangan datang setan katanya mengganggu. Emang setannya ada dagingnya gitu, bisa dicucuk gitu. Enggak juga. Makanya konsep-konsepnya aneh-aneh. Itu karena apa? Tidak beribadah dengan benar. Hanya duduk-duduk aja. Apalagi kalau kita datang ke kampung kan. Iya udahlah pusing kepala, pusing kali. Duduk di sini salah, duduk di situ salah. Ngomong sama ini, gak bisa kok ngomong sama Inang, bawa Inang. Apa sih ini sakit kepala. Di Medan kita suruh-suruh dia ngambil air minum kita. Di kampung kok gak bisa. Perintilan. Tapi kalau kita besoknya mau ibadah, nggak ada yang repot. Ibadah, gereja. Nggak ada. Yang ditanya apa? Nggak gereja kau? Gini. Ya udah. Masak nanti nasi itu. Siap. Tapi kalau udah urusan ziarah, urusan pesta-pesta, sudah mapungu. Benar kan? Karena apa? Ibadahnya nggak benar. Ibadah yang benar itu selalu mengorbankan hati kita.
Ibadah harusnya kita nyenangin hati Tuhan. Jangan ibadah, Tuhan Yesus berkati aku, berkati. Lalap itu aja. Tuhan pun lalap, udah sih mulutmu. Tuhan kan maha tahu. Tahu dia. Tahu dia lebih spesifik hidupmu. Orang dia yang buat. Tapi kenapa mulut kita selalu lata dengan Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dari mulai duduk sampai akhir itu aja. Tapi waktu pas ditolong Tuhan, lupa sama Tuhan. Ayo teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Lihat, kenapa kursi banyak kosong. Kalau kita datang ini ke warkop-warkop, ke agam-agam kemana, pasti banyak teman-teman kita di situ. Mungkin kenal juga sama kita. Sekali lagi ini tugas kita. Mereka nggak salah, mereka hanya belum mengerti. Kamu yang ada di tempat ini, kalau gereja kita enak, ada AC-nya, ada kamera, ada lain sebagainya, itu kasih karunia. Katakan kasih karunia. Jangan datang karena gerejanya besar. Oh itu sudah salah. Itu salah kawan-kawan. Bangga gitu. Gereja di mana? Rumah persembahan. Oh yang besar itu. Kalau bangga kita, siaplah kita. Gini-gini aja hidup kita. Yang melayani, yang baru-baru melayani. Nanti kan ini mungkin kan tiba-tiba ya, kayak kepingin melayani gitu kan doanya gitu ya. Gereja yang bertumbuh banyak anak-anak Tuhan yang melayani. Karena itu goalsnya. Waktu mendengar khotbah ini Tuhan aku maulah dipakai melayani. Melayani harus dari mau dulu. Berkorban dulu. Jangan pikirkan yang oh, nanti aku melayani oh ya nanti aku jumpa ini jumpa itu. Terus aku nanti dibawa ke sana kemana. Enggak. Saya mulai pelayanan dari apa? WC. Bersihkan kamar mandi. Apa tiba-tiba WL? Enggak. Dari soundman. Melap zigong para WL ini ya. Para penyanyi. Bisa nyanyi pada hari itu? Bisa. Udah lulus singer? Udah. Belum dijawal. Belum lagi tiba-tiba kita lihat kawan kita dijawal. Di depan. Kan di depan lebih ini ya. Lebih menarik gitu ya. Mulai di dalam hati. Lebih cantiknya suaraku dari suaranya. Kenapa dia dijawal? Kayaknya ada kong kali kong ini bawa mie Aceh koordinator. Mulai diselidiki. Yalah karena kedekatan bla 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 bla. Sempat terjadi di dalam hidup. Tapi tetap apa? Ya udahlah. Gulung kabel. Angkat-angkat speaker dulu. Tetap dijalani. Sampai ya jadi singer. Ya bertahap lah. Enggak lama cuma 5 tahun aja 5 tahun. Jadi kalau Anda 5 bulan, tiba-tiba udah langsung gini-gini. Jangan bangga, aku 5 bulan gini-gini. Cepat naik, cepat turun. Siap kalian. Serius ini aku ngomong. Lebih bagus bertahan. Step by step. Step by step. Amin. Amin. Untuk bertumbuh kan itu kan berat ya. Disiram ya kan. Dia pelan-pelan bertumbuh. Kadang kena panas, kadang kena angin, udah dikasih pupuk pun tiba-tiba ada aja hama yang datang ya kan. Hama goda-godaan, udahlah ngapain kau pelayanan, bodoh kali kau. Ngapain kau komunitas-komunitas. Habis uangmu untuk persembahan, datang bisikan itu. Gak ada yang menolong kau munafik-munafiknya orang gereja. Bukankah itu yang selalu terhidang di meja-meja pergosipan kalian? Aku mau bilang sampai saat ini. Bukan karena harta yang ada, enggak. Tapi cara bertahan hidup dengan Tuhan itu enak kali. Kadang disakiti, kadang difitnah, kadang di ini. Pernah gak dalam hidup kayaknya cuman diam aja. Udah gak tahu mau ngomong apa pun gak tahu lagi. Mau berdoa pun kayaknya aduh mentok gitu. Cuman diam. Mulai air mata turun. Mulai banjir lokal ya kan. Bantal sudah menjadi pulau 1000. Nangis. Nangisnya sampai udah gak ada air matanya lagi. Kering. Orang tua sakit. Kuliah udah mau putus. Diputusin pacar. Pacar posting sama sahabat. Aduh. Bertubi-tubi ya kan. Datang ke Sumatera Resort ini pun kayak udah goyang gitu. Gak ada kehidupan. Udah putus asa. Tapi tahu nggak, saat ini kamu masih duduk di sini artinya Tuhan masih terus merawat kita. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Ya, jangan mundur di dalam pelayanan, di dalam mengikut Tuhan, jangan mundur. Ya, tetap cari Tuhan, cari kakak-kakak rohani, cari komunitas rohani. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sesimpel itu hidup ini. Jadi carilah pergaulan-pergaulan yang baik. Kalau disuruh mendaftar untuk talk show, jangan menganggap, masih SMP-nya aku, masih SMA-nya aku, ngapain? Mau jadi pengusaha, mau jadi, jangan, nggak mau tahu. Kalau ada lebih bagus ke situ, investasikan. Skincare itu nanti dulu. Jajan-jajan dum-dum lah, apalah catam itu, nggak usah dulu, ikut. Mulai dari ikut-ikut dulu, nanti kita dipertemukan sama orang-orang pengusaha, terus dilihatnya kita baik, diangkat kita jadi orang kepercayaan. Nggak mau tepuk tangan kalian? Ya, ada orang banyak pintar di luar sana, lebih pintar, lebih jago, lebih ganteng, lebih keren. Tapi dia lihat apa? Lihat anak Tuhan yang selalu setia. Digaji pun dulu anak ini 500 ribu, 800 ribu. Kok bisa hidup ini ya? Aneh ini orangnya. Diangkat jadi orang kepercayaan. Nikmati pelan-pelan. Amin. Kalian berharga, rencana Tuhan itu ya dan amin. Jangan paksakan rencanamu. Karena Tuhan yang lebih tahu apa isi hatimu, tahu bagaimana endingmu. Yang penting kita jalan aja. Jangan ukur Tuhan dengan uang. Amin. Jangan ukur Tuhan dengan keadaan-keadaan sekitar ini. Karena Tuhan gak bisa kita ukur. Darahnya itu yang mengalir di dalam diri kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa, pasti jawab doa. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Mari angkat tanganmu anak muda. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, pasti buka. Mari berdoa. Haleluya, haleluya. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, buka kedua mata kalian, lihat samping kanan kiri, ngomong makasih udah mau jadi kawanku gitu. Orang-orang yang bertumbuh kan gampang memuji, gampang bersyukur, boleh berpelukan. Kadang kan kita sungkan ya, kadang kita malu gitu ngomong kayak makasih ya udah dukung aku, makasih ya udah doakan aku, makasih buat Bang Desmond yang udah doakan aku, ya kan. Di masa-masa sulit Bang Desmond ada mendoakan. Nggak gampang teman-teman, kita dapat teman-teman yang membuat kita makin hari makin grow dalam Tuhan, makin bertumbuh. Mari tutup matamu saudara, mari angkat tanganmu. Biarkan hatimu yang ngomong sama Tuhan. Kalau hari ini memang ibadah mau ngerasain Tuhan yang makin bertambah-tambah, biar kita yang makin berkurang-kurang. Sehingga kita nggak gampang putus asa, nggak gampang kecewa.
Karena kita tahu Tuhan itu baik dalam hidup kita. Ada yang kecewa, keluarganya berantakan. Ada yang kecewa belum dapat pekerjaan. Ada yang kecewa putus cinta. Tapi Tuhan mau katakan, Tuhan akan buka jalan. Tuhan buka jalan. Mari sembah Dia, mari berdoa, berdoa. Mungkin engkau dalam masalah ekonomi. Ingatlah Tuhan itu kaya, Tuhan itu baik. Gak mungkin dibiarkannya kau jatuh. Gak mungkin waktu kau bilang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku lapar, aku perlu Tuhan. Gak mungkin Tuhan gak tolong, gak mungkin Tuhan gak dengar. Karena Tuhan kita baik. Mari sembah Dia, sembah Dia. Mari seluruh pengerja sembah Tuhan, sembah Tuhan. Biar kita mengakhiri bulan ini dengan ucapan syukur, dengan komitmen bertumbuh di dalam gereja. Jamah kami ya Tuhan, jamah kami Yesus, jamah kami ya Tuhan. Mari gak apa-apa, ambil waktu berdoa, ambil waktu berdoa. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, yes. Udah lama ya, udah lama ya. Terima Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kau anak yang berharga, kau anak yang luar biasa. Kalau ada yang ngomong kau gak ada gunanya, itu bohong. Tuhan memanggil engkau menjadi anaknya. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat. Ya, Mana leader-leader yang ada, doakan. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Ya, 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 ya. Katakan Tuhan baik. Yes. Ya. Jadilah kuat dalam nama Yesus. Jadilah kuat. Sebab segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kelegaan kepadamu. Jangan takut, jangan takut. Teruslah berjalan, teruslah berjalan. Jangan takut. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Mari terus berdoa, berdoa. Yes, Tuhan baik. Yesus. Ya, dalam. Ya. Kau sungguh berharga. Ya. Terima Dia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima Dia. Jadi kuat. Jadi kuat. Lepaskan segalanya. Biar Tuhan yang memenuhi. Biar Tuhan yang memenuhi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau perempuan yang cantik, kau dipakai Tuhan lebih lagi. Lebih lagi dalam nama Yesus. Ya. Jadilah kuat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari terus berdoa. 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 Berdoa.
Ini waktunya kita bangkit. Ini waktunya kita bangkit. Oh, Tuhan mengasihimu. Ya, Tuhan mengasihi. Ya. Mengasihi. Boleh kau buka kedua tanganmu anak muda. Buka terus kedua tanganmu. Berkati ya Tuhan Yesus. Engkau yang menginginkan keturunan Tuhan, limpahkan dalam nama Yesus. Engkau yang buntu, mungkin kau mau bunuh diri. Sekarang kau mengerti Tuhan mengasihi engkau. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan. Hari jemaat Tuhan saja katakan, Yesus, Yesus Tuhan dengar. Orang lain kau hampiri, mari panggil dengan lembut jemaat Tuhan saja katakan, Yesus Tuhan dengar. Pasti kami dicurangin Tuhan. Tuhan Yesus, malam hari ini kami berdoa bagi Indonesia. Kami angkat tangan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau melihat bangsa kami. Ada banyak darah yang tertumpah di luar sana ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang berteriak tentang keadilan ya Tuhan. Ada banyak orang berteriak tentang kemanusiaan. Tapi dari tempat ini kami berdoa Bapa, dengan memohon dengan hati yang sungguh. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus. Dengan segala kekurangan kami ya Tuhan Yesus. Dengan segala kelemahan kami perlu Tuhan, tolong bangsa kami. Tolong bangsa kami. Bukankah Engkau berkata Tuhan, 2-3 orang bersepakat berdoa kepadamu Tuhan akan turun tangan. Dari tempat ini Tuhan, kami memanggil Engkau, memohon kepadamu Tuhan Yesus, jamah bangsa kami Tuhan. Setiap masyarakat yang menyampaikan aspirasinya Tuhan, sehingga mereka Tuhan berikan kesabaran. Tidak ada yang merusak fasilitas umum ya Tuhan. Semua boleh terkontrol dengan baik. Bantulah Tuhan Yesus. Bantulah Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang terluka. Tidak ada lagi yang terluka dalam nama Yesus. Tidak ada yang mengakhiri hidupnya di luar sana secara sia-sia. Karena kami tahu Tuhan baik dalam hidup kami.
Tuhan baik dalam hidup kami. Biar segala permasalahan yang ada di Indonesia, Tuhan campur tangan. Dimulai dari kami ya Tuhan Yesus. Dengan hal-hal yang sederhana kami boleh turut daripada pemerintah kami. Berkati Tuhan kepada seluruh pemerintah, pejabat-pejabat, pegawai-pegawai pemerintahan, Tuhan berkati Bapak. Biar integritas-Mu itu turun bagi setiap mereka. Jamah kami ya Tuhan. Jamah kami Tuhan. Sekali lagi kami berdoa bagi Indonesia. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Tuhan menyelamatkan Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau pulang dari tempat ini, berkati setiap kami. Biar Tuhan apa yang diberitakan, apa yang disaringkan malam hari ini, itu boleh kami perbuat di dalam hidup kami. Dimulai dari hal-hal kecil, kami menghargai Tuhan di tempat ibadah. Kami gak sama lagi nanti di waktu-waktu yang akan datang beribadah. Karena kami sungguh menghargai Tuhan dan membuat Tuhan yang makin besar dalam hidup kami. Mari anak-anak muda tadakan kedua tanganmu, pulanglah bawalah berkat yang melimpah-limpah daripada Allah Bapa. Persekutuan yang manis daripada Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa daripada kuasa Roh Kudus. Itu yang membuat kita makin hari makin kuat. Itu membuat kita makin hari makin dahsyat di dalam Tuhan. Memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Tuhan Yesus Maranatha datang kedua kali. Yang diberkati, sama-sama kita datang. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk teman-teman. Puji nama Tuhan, hari ini adalah hari yang istimewa untuk kita anak-anak muda ya Kak. Puji Tuhan Puji Kak. Tuhan. Dan kita mau mengucapkan terima kasih bersama ya ke Bang Hosana 23 ya. Terima kasih Bang Hosana, Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, kita akan memberikan persembahan kita. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan 2 kali persembahan. Teman-teman dapat memasukkan persembahan kepada kantong-kantong yang akan dijalankan kakak Abang Aser. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yes. Nah teman-teman, saya percaya kita semua yang hadir di sini setiap hari Sabtu maupun ibadah-ibadah yang lain, kita datang itu untuk beribadah ya Kak ya. Iya, tentunya Kak. Amin. Puji Tuhan, hari ini luar biasa. Nah teman-teman, yang baru pertama hadir ibadah youth kita pada malam hari ini, boleh lambaikan tangannya. Ya, kami rindu menyapa teman-teman yang pertama kali hadir, boleh angkat tangannya, silakan. Haleluya. Semua Kita menjadi jemaat umat yang setia ya, Kak. Ya, tidak apa-apa. Minggu depan kiranya ada jiwa baru ya. Amin. Amin. Nah, teman-teman, kembali kami menghimbau teman-teman, ayo bergabung ke Fayo, komunitas yang ada di tempat ini. Nanti akan diarahkan dekat rumah, tidak jauh-jauh. Jadi boleh nanti hubungi Kakak Aser. Nah, seperti yang sudah disampaikan Bang Hosana, di tanggal 5 September kita ada event talk show. Mungkin boleh ditampilkan. Teman-teman, seperti kata Bang Hosana, ayo investasikan waktunya, atau ada memang biaya kontribusinya Rp50.000 saja, tetapi pasti percayalah akan mendapatkan hal yang fantastik. Ya betul kan sekali, ya? Kak. Karena pembicara yang hadir itu ada owner dari Sibolang Durian, Wow. dan juga ada dari Kak Yohana yang dia itu adalah manajer apa gitu ya, flyernya nggak ada. Pokoknya tuh orang yang luar biasa yang diberkati Tuhan. Ya. Jadi kita tuh bisa datang supaya kita belajar dan melihat pekerjaan Tuhan di mereka. Nah ini dia Kak, kita bisa lihat. Teman-teman, ada banyak hal yang bisa didapatkan dengan kontribusi Rp50.000 itu sudah termasuk teman-teman nanti untuk makan malam ya. Coffee break, juga games dan lain sebagainya. Pasti tidak sia-sia teman-teman. Kuota terbatas, segera daftarkan. Di depan nanti boleh juga daftar dengan yang bertugas gitu ya Kak. Tentunya kita kan sangat diberkati dengan talk show ini Tanggal ya kan 4 Kak. September adalah pendaftaran terakhir. Sebelum kuota habis atau tutup, langsung daftarkan saja. Oke teman-teman yang mau daftar boleh angkat tangannya.
Yes, puji Tuhan. Daftar ya. Oke, terima kasih. Silakan Kak. Nah, bagi teman-teman yang diberkati dengan ibadah kita pada malam hari ini, teman-teman dapat memberkati teman-teman kita yang lain dengan men-share link sosial media kita dengan @YouthGBI Medan Plaza. Benar, dan minggu depan kita akan kembali beribadah di tempat ini di bulan yang baru. Ajak teman-temannya, jangan lupa datang. Kami tunggu dengan pembicara Bang Desmond. Yes. Oke. Nah, teman-teman, maaf jika ada kesalahan kata. Saya Putri. Saya Cindy, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat